Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nugra Syahrul Fauzi dengan NIM 12030500121 dari kelas 54C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rumusan bahasa peraturan perundang-undangan. Perumusan suatu perundang-undangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penafsiran peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya apresiasi dan pemahaman bahasa tulisan di dalamnya dengan baik. Hubungan antara perumusan dan penafsiran peraturan perundang-undangan yang baik ini sangat menentukan apakah peraturan perundang-undangan itu akan mencapai tujuannya atau tidak. Selain hal-hal tersebut, perumusan peraturan perundang-undangan berhubungan erat pula dengan logika atau penalaran terhadap sesuatu permasalahan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Bahasa peraturan adalah bahasa yang diterapkan untuk kewajiban, perintah, larangan, suruhan, arahan, pedoman, dan pilihan untuk keteraturan dan ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma. Bahasa yang ada dalam peraturan tersebut harus mudah dilaksanakan atau dapat ditegakkan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ragam bahasa dan pola kalimat yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda dan sedikit banyak berbeda dengan ragam bahasa dan pola kalimat pada umumnya. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengajaannya. Namun, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asal sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, D. Dapat dilaksanakan, E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, F. Kejelasan rumusan, G. Keterbukaan. Asas kejelasan rumusan merupakan asas yang mendasari ragam bahasa perundang-undangan. Penjelasan pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ragam bahasa diatur secara khusus dalam lampiran bab 3 tentang ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi para perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam bab 3 lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan mengenai berbagai hal yang terkait dengan ragam bahasa peraturan perundang-undangan, sehingga kesalahan penggunaan corak bahasa dan pola kalimat dapat dihindari oleh perancang peraturan perundang-undangan. Kesalahan dalam menyusun kalimat yang sesuai dengan ragam bahasa dan pola kalimat peraturan perundang-undangan dapat berdampak pada ketidakjelasan pengertian, ketidaklugasan, ketidakbakuan, dan ketidakserasian peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain: 1. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan atau kerancuan. 2. Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai. 3. Objektif dan menekan rasa subjektif, tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud. 4. Membakukan makna kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten. 5. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. 6. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. 7. Penulisan huruf awal dari kata
frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi atau lembaga pemerintah atau ketenagakerjaan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. Adapun syarat bahasa perundang-undangan antara lain: 1. Gaya bahasa ringkas dan sederhana. 2. Istilah yang dipilih sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif dengan maksud agar meminimalisir timbulnya perbedaan pendapat secara individual. Yang ketiga, ada hendaknya membatasi diri pada hal yang real dan aktual serta menghindarkan diri dari kiasan dan dugaan. 4. Hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya karena masyarakat mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang saja. Di sini ada pun rumusan penulisan judul dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Judul perundang-undangan adalah uraian singkat memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. 2. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. 3. Judul seluruhnya ditulis menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. Judul tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. 4. Pada nama peraturan perundang-undangan, perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah. Jika peraturan telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata perubahan dan atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya. Kelima, jika peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat peraturan perundang-undangan, perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan yang diubah. 6. Pada nama peraturan perundang-undangan, pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul peraturan perundang-undangan. 7. Pada nama peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu yang ditetapkan menjadi undang-undang, ditambahkan kata penetapan di depan judul peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi undang-undang. 8. Pada nama peraturan perundang-undangan, pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan. 9. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia yang diikuti oleh teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung. 10. Yang terakhir, jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Mungkin sekian dari saya atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.